Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz Rijal Shadiq Al-Musyafa atas pembukaannya, dan kami sampaikan selamat malam pada seluruh peserta yang insya Allah adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi para penjaga wahyu Allah atau menjadi keluarga Allah dan orang-orang khususnya di dunia ini. Baik, insya Allah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا وشكرا لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد ما بعد اللهم صل على محمد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وتلامذنا وطلابنا وأساتذتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini insya Allah kita akan melaksanakan daurah penyusunan kurikulum tahfidz agar santri itu memiliki hafalan yang mungkin dan bacaan yang baik. Insya Allah antum semua yang ada di sini sudah tahu dan sudah jelas-jelas paham dan juga sudah memilih kenapa kok kita menghafal Quran dengan keutamaan yang masing-masing. Ada yang ingin memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya, ada yang ingin memberikan mahkota kemuliaan untuk orang tuanya, ada juga yang ingin menjadi keluarga Allah dan orang-orang khususnya di dunia, dan juga ada yang ingin dengan Al-Quran ini bisa mencapai surga tertinggi sehingga bisa bersama dengan para nabiin, para syuhada, para siddiqin di surga nanti. Dan semoga Allah kabulkan niat kita semua, Allah kabulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika kita membahas tentang tahfidz atau program tahfidz, maka ketika jenengan ke sini pasti ada ini problematika program tahfidz yang terjadi di lembaga-lembaga tahfidz atau lembaga pendidikan jenengan masing-masing. Nah, mungkin problematika yang sering terjadi adalah hafalan banyak tapi tidak mungkin. Ini yang paling banyak. Banyak yang sudah selesai 30 juz di wisuda, ya sudah wisuda ya wis sudah hafalannya. Jadi sudah habis juga. Nah, ini yang jadi masalah sering terjadi. Dan ini adalah dosa yang lumayan kita takutkan kalau sampai orang itu menjadi seorang mantan hafidz, yaitu ketika dia lalai atau tidak menyempatkan waktu untuk memurojaah atau menjaga hafalannya. Adapun kalau lupa, beda, masih dikatakan boleh, masih dikatakan bahwa orang yang lupa itu masih manusiawi, tapi kalau melupakan, nah itu yang menjadi dosa. Maka jangan sampai anak-anak kita tidak diberikan bekal kurikulum dan juga pengetahuan bahwa setelah menghafal harus dimurojaah. Kemudian problematika yang kedua adalah hafalannya banyak mungkin, tapi bacaannya belum benar. Ini juga pernah terjadi ketika kami di daurah bersama para masyayikh. Ada seseorang yang diminta untuk membacakan Al-Quran, maka ternyata bacaannya masih belum sempurna. Sehingga Syekh pun marah, mengatakan, antum ini tidak pantas masihan mengajar Al-Quran. Padahal itu memang halakohnya para guru.
dan dikatakan gurunya sendiri dikatakan antum masih belum pantas untuk mengajarkan Al-Quran dengan bacaan seperti itu. Nah, kemudian terkadang sudah hafalannya mungkin, bacaannya benar, tapi tidak paham ilmu syar'i. Dalam arti mereka hanya hafal Al-Quran. Beberapa pondok tahfidz menurut saya hanya menghafal Al-Quran, mereka tidak paham. Ketika menjadi imam, mereka tidak tahu fikih menjadi imam yang benar itu seperti apa. Dan itu menjadi aib yang sangat besar. Oh, percuma menghafal Al-Quran kalau ternyata ilmu syar'inya maupun fikih dasarnya tidak bisa. Nah, ini juga menjadi problem bagi kita semua, bagaimana agar anak-anak kita ya hafalannya mungkin, bacaannya benar, dan bisa menjadi imam dan dai di masyarakat. Nah, yang musibah terbesar, nah ini sudah hafalannya tidak banyak, susah nambahnya. Nah, ini masalah, berarti kalau ini terjadi menandakan bahwa program tahfidznya memang benar-benar bermasalah atau justru bisa dikatakan tidak jalan. Nah, untuk mengatasi semua ini, maka kita harus melakukan start off from the end. Wah, ini hilang ternyata. Start from the end. Jadi kita mulai dari tujuan akhir kita mengadakan program tahfidz ini, sehingga kita tahu goalnya seperti apa, caranya seperti apa. Kalau tidak kita tentukan tujuannya, kenapa kita mengadakan program tahfidz ini, maka kita tidak tahu apa yang mau kita capai. Nah, kan start from the end, kita mulai itu kedudukan program tahfidz di lembaga ini seperti apa. Apakah dia ini hanya sebagai branding? Karena memang ada beberapa kelompok para ulama yang memang menyatingsunkan agar terjadi branding bahwa nek ada lembaga Islam, tidak ada tahfidznya, ada sekolah, tidak ada tahfidznya, itu tidak laku. Memang itu disengaja seperti itu. Kenapa? Tujuannya adalah agar umat ini kembali kepada Al-Quran. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah program tahfidz ini justru menjadi program inti? Nah, ini biasanya terjadi atau digunakan untuk menjadi pondok. Eh, eh, di pondok tahfidz. Nah, ini program intinya adalah tahfidz. Namun jangan sampai kita melupakan hal yang lain, terutama untuk tentang fikihnya, pemahaman tentang Al-Qur'annya, dan juga tahsin. Nah, dan yang ketiga, apakah justru program tahfidz ini menjadi program ekstrakurikuler saja? Kalau sudah ekstrakurikuler, maka tidak mungkin kita akan mentargetkan 30 juz mungkin bacaan bagus bisa diuji sekali duduk, itu agak berat. Namanya juga ekstrakurikuler, nah, berarti pelajaran ekstra, jadi tidak bisa dijadikan 30 juz. Terus gimana? Ya, tentukan target sesuai kebutuhan. Kalau di ekstrakurikuler, maka hafalannya ambil yang penting-penting saja. Kalau saya menyarankan kalau ekstrakurikuler, maka dihafalkan apa-apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan santri kita dari fitnah akhir zaman dan juga dari siksa neraka. Apa itu? Ada 3 surat yang harusnya wajib kita hafal. Tiga surat yang wajib kita hafal, atau satunya bisa disebut ayat yang harus kita hafal agar kita bisa mendapatkan jaminan bahwa kita masuk surga. Yang pertama adalah ayat kursi. Nah, maka bukan surat tapi ayat yang pertama. Nah, karena dalam hadis dikatakan barang siapa setiap di ujung atau di akhir sholat fardu membaca ayat kursi, pasti dijamin dia pasti akan masuk surga. Hanya saja dia harus merasakan yang namanya mati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat Tabarok, surat Al-Mulk. Di mana dalam hadis dikatakan juga ada 30 ayat yang dia akan memintakan syafaat bagi ahlinya sampai mendapatkan syafaat, sampai disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 ayat ini adalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian yang ketiga adalah
surat 10 ayat dari Al-Kahfi, baik di depan maupun di belakang. Kenapa kita harus hafal ini? Karena jujur kita ada di akhir zaman, maka jangan sampailah kita tidak bisa selamat dari fitnah akhir zaman, yang terutama adalah Dajjal laknatullah. Karena salah satu cara agar kita tidak terkena fitnah Dajjal adalah dengan menghafal 10 ayat awal atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Nah, ya, kalau untuk ekstrakurikuler saya sarankan targetnya itu saja. Oke, ditambah juz 30 khair sebagai tambahan kalau nanti imamnya biar tidak diperpul saja ya. Kemudian apapun kedudukannya program tahfidz ini di lembaga, saya ingatkan ini jangan main-main dengan Al-Quran. Dalam arti apa? Walaupun dia adalah program ekstrakurikuler atau program branding, jangan dijadikan asal jalan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Quran, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini pula. Nah, maka kita harus benar-benar serius. Walaupun targetnya tidak 30 juz, tapi kita serius benar-benar menangani Al-Quran ini dengan cara terbaik, dengan metode terbaik, dan dengan kurikulum terbaik, sehingga kita benar-benar menjadi ahlul Quran. Kalau Gus Ba mengatakan, beliau pernah ngomong, sering Yoni muridnya yang hafalannya sudah 10 juz, 10 tahun menghafal, tapi belum selesai-selesai, tidak selesai. 10 tahun menghafal, tapi tidak selesai 30 juz. Ditanyain, kamu 10, berapa tahun ngapal? 10 tahun, Zat. Ya, Gus. Nggak hafal, oh rapopo, tetap keren. Kenapa? Nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih jawab tahu Al-Qur'an? Iya. Hafal Al-Qur'an? Nggih. Hafal mboten. Ya apa-apa. Minimal kan bisa jawab bahwa saya masih menghafal Al-Qur'an. Kalaupun dikatakan nanti meninggalnya pun tidak selesai 3 juz, tetap dianggap sebagai seorang menghafal Al-Qur'an. Nah, beda cerita kalau sudah tahu Al-Qur'an tapi tidak menghafal. Ditanya Allah, tahu? Kalau Allah tahu, kamu hafal? Boten, malah hafalnya hafalnya lagu-lagu dangdut, lagu-lagu barat, lagu-lagu Korea. Nah, itu kalau mau jawab di hadapan Allah ngeluh itu jawabannya gimana? Pasti pusing ya. Makanya beruntunglah Allah mentakdirkan kita semua dimuliakan dengan Al-Qur'an, dan semoga memang Allah menjadikan kita mulia dengan Al-Qur'an baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kaidah tentang Al-Quran ini yang harus kita ingat. Membaca Al-Quran dengan benar adalah fardu ain. Jadi membaca Al-Quran dengan benar adalah fardu ain. Adapun hafal Al-Quran 30 juz hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Ini kita harus benar-benar pegang. Jadi ketika kita mengadakan program tahfidz, tahsinnya harus diberesin dulu. Karena kalau tahsinnya sampai salah, maka berdosalah santrinya dan sakunya. Ya. Tapi kalau santrinya bacaannya benar, hafalannya tidak sampai 30 juz, masih aman baik murid maupun gurunya. Itu sebabnya penting sekali di program tahfidz itu diawali dengan program tahsin, sehingga santri dan guru benar-benar tahu bacaan yang benar, yang terhindar dari dosa itu bacaan yang seperti apa. Kenapa demikian? Nah, karena dalil Al-Quran mengatakan warattilil Qur'ana tartila, kemudian yaitu bacalah Al-Quran itu dengan setartil mungkin. Warattilil Qur'ana tartila. Tartila di sini dudukan dalam nahwu menjadi maf'ul mutlak, diambil dari rattili. Jadi dalam keadaan setartil mungkin. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengomentari hal ini bahwa tartil adalah mentajwidi huruf, mentajwidkan huruf, yaitu tajwidul huruf
mentajwidkan huruf, wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui seluk-beluk wakafnya di mana. Sehingga membaca Al-Quran sudah bacanya benar, tentunya harus benar. Jangan sampai berartinya salah sehingga artinya beda. Saya pernah nyimak bapak-bapak, suaranya bagus sudah. Cuman sayangnya di poin keduanya yang belum bisa, yaitu beliau tidak mengetahui tentang di mana harus berhenti atau wakaf. Ya. Gimana? Dalam surat Al-Quraisy, beliau mengatakan li'inafi Quraisy. Tapi bacaannya lebih ditargetkan li'inafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kemudian yang membuat salah adalah beliau memulai ayat ini. هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Itu artinya jadi yang harusnya فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka sembahlah Rob atau Tuhan hadzal bait, pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah ini. Alladzi, yang telah at'amahum min ju', memberi mereka makan dari kelaparan. Nah, tapi kalau dibacanya hadzal baitil ladzi at'amahum min ju', menjadi rumah ini yang memberikan mereka makan ketika lapar. Bukan Allah, malah Ka'bah yang memberikan. Nah, ini justru wakafnya salah, orangnya menjadi syirik. Fal na'udzubillah min dzalik. Maka penting sekali selain mentajwidkan Al-Quran itu dengan membacanya dengan benar, dan juga harus tahu berhentinya di mana. Kalau tajwid dengan benar, saya juga pernah ketika meruqyah, ikut meruqyah, ada peruqyah yang duluan dari saya, ketika membaca itu benar-benar jauh sehingga artinya beda. Yang dibaca adalah surat Ar-Rahman. Ketika membaca khalaqal insan, beliau membaca khalaqal insan, qafnya diganti kha. Nah, itu artinya sudah beda. Apalagi kalau sudah di desa, susah lagi. Kalau sudah tajwidnya tidak benar itu, maka kita harus tafarruq. Orang-orang yang sudah belajar harus memisahkan diri, tidak ikut jamaahnya. Kalau enggak, kalau pilihan kedua adalah tetap kita selesaikan. Kalau ada mazhab Syafi'i, kalau imamnya kita jamaah, kemudian imamnya ini bacaannya lebih buruk dari kita, maka setelah selesai salam, kita pulang, kita ngulangi sholat kita lagi agar tidak. Nah, apalagi kalau bacanya alhamdulillahi rabbil ngalamin, wah itu sudah parah. Nah, maka pentingnya kita harus mentajwidkan Al-Quran. Kemudian dalil hadis dari Ibnu Mas'ud, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian agar setiap orang di antara kalian membaca seperti apa yang diajarkan. Nah, dari Al-Quran dan hadis ini, Imam Al-Jazari menukilkan dalam bait Muqaddimah Al-Jazariyah bahwa umat ini sepakat dan tidak ada perselisihan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini. Imam Ibnul Jazari berkata dalam kitab Al-Jazari, ya, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim man lam yusahhihil Qur'ana asim. Atau dalam riwayat lain dikatakan man lam yujawwidil Qur'ana asim li'annahu bihi ilaihi anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Yang maknanya menerapkan atau mempraktikkan tajwid adalah sesuatu yang wajib dan harus, dan barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan sahih atau tidak kalau malam yusahhil Qur'ana, maka artinya barang siapa tidak membenarkan bacaan Al-Qur'annya, maka dia berdosa. Kalau dalam lafaz yang lain, malam yujawwidil Qur'ana asimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, maka dia berdosa. Kenapa berdosa? Li'annahu bihi ilaihu anzala. Karena begitulah Allah menurunkan Al-Quran kepada kami.
Wa hakadha minhu ilaina wassalam. Dan begitu pula lah Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Jadi Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW itu sesuai dengan tajwidnya. Ada idghamnya, ada ikhfa'nya, ada idharnya, ada idqlabnya, ada saktahnya. Itu sesuai dengan begitu sudah turunnya. Bukan buatan itu, tapi asli memang turunnya sudah seperti itu. Makanya ketika kita punya program tahfidz, maka tahsinnya harus diperhatikan dengan sangat. Kemudian tinjauan awal ketika kita melakukan kita mau memulai program tahfidz, maka ini harus ditinjau agar kita bisa menentukan goal yang benar. Yang pertama adalah masa program. Program tahfidz ini berjalan berapa lama? 6 bulan kah? 1 tahun kah? 2 tahun kah? 3 tahun kah? Atau 6 tahun? Ini menentukan bagaimana kita menyelesaikan target. Kalau sudah 6 tahun kan jelas 30 juz. Maka ditentukan di breakdown sampai sehari minimal anak-anak berapa? Minimal agar selesai 30 juz. Kemudian yang kedua, waktu program. Nah, waktu program maksudnya dalam sehari waktu tahfidz ini dikasih berapa porsi? Berapa jam? Apa 1 jam saja? 1 jam pelajaran saja, atau 2 jam pelajaran saja, atau 7 jam pelajaran saja. Ini nanti akan menentukan metode bagaimana caranya agar targetnya tercapai, atau juga menentukan targetnya seberapa dengan waktu seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah jumlah santrinya. Berapa yang ikut program ini? Dalam waktu 6 tahun, waktunya sehari cuma 1 jam pelajaran. Jumlah santrinya 200. Wah, ini agak susah, tapi tetap ada metodenya. Yang keempat, jumlah muhafidnya atau jumlah gurunya. Nah, ini menentukan dari program ini nanti bisa ditentukan. Oh, masanya misal cuman 1 tahun Ustadz, karena ini cuman ekstrakurikuler. Waktunya cuman 1 jam setiap hari atau seminggu. Setiap dari hari Senin sampai hari Kamis Ustadz. Jumlah santrinya 40 Ustadz. Jumlah muhafidnya cuman 2, berarti satu guru megang 20 santri. Bagaimana bisa selesai? Dibagi bagaimana? Setengah jam itu talaki, setengah jam itu murojaah jama'i. Atau hari Senin, Selasa, Rabu itu waktunya setoran. Kemudian yang hari Kamis murojaah jama'i. Murojaah jama'i gimana? Dibaca bareng-bareng. Yang mau dihafal dan akan dihafal dengan melihat Al-Quran. Contoh gampangnya seperti itu. Oke. Kalau masanya 6 tahun, waktunya sehari 7 jam, jumlah santrinya 100, muhafidnya 20. Wah, itu enak sudah. Satu guru megang 5 orang. Wah, maka nanti insya Allah yang seperti itu selesai 30 juz, kemudian COVID. Asalkan SDM muhafidnya sudah benar. Dalam arti sudah menerapkan sistemnya sudah benar, muhafidnya juga benar. Gitu. Kemudian model program tahfidz. Nah, dari tinjauan awal tadi, maka akan ada 2 model program tahfidz yang tidak dilaksanakan. Yang pertama adalah klasikal. Nah, klasikal ini ditujukan untuk yang jumlah santrinya banyak, tapi gurunya sedikit. Nah, yang kedua mandiri. Kalau mandiri ini nanti diharapkan santrinya bisa ngafal sendiri. Kalau klasikal ya secara klasikal, satu kelas ngafal bareng-bareng. Kenapa begitu? Nah, metode klasikal ini kelebihannya pencapaian targetnya terkontrol dan serempak. Jadi satu kelas itu disamakan sudah. Misal sekali pertemuan 3 ayat, ya sudah 3 ayat, atau 3 baris, sudah 3 baris. Walaupun ada yang bisa lebih, tetap kita batasi 3 baris. Yang lelet, ya ditunggu sampai selesai 3 baris. Kelemahannya ini, tidak bisa ngebut. Ya, tidak bisa ngebut. Karena apa? Kita nunggu yang paling lambat, kita ambil. Atau pertengahan. Kemudian SDM-nya sedikit boleh, muridnya banyak. Ini untuk yang SDM-nya sedikit, maksudnya gurunya sedikit, tapi muridnya banyak. Ini cocok untuk pakai yang klasikal. Ya, kemudian yang kedua yang metode mandiri.
Nah, kelebihannya pencapaiannya bisa banyak. Jadi tergantung anaknya. Anaknya yang banter bisa banter, kemudian yang lambat bisa dikerap sama gurunya ya. Kelemahannya butuh banyak SDM. Karena mandiri, maka store-nya kan satu-satu. Ketika store satu-satu ini kita tungguin, maka nggak bisa satu guru itu megang lebih dari 10 itu agak berat. 12 itu sudah kita ngomong menggeh-menggeh. Kemudian pencapaian bisa bervariasi. Nah, bervariasi, ada yang 30, ada yang 18, ada yang 19, ada yang 21. Nah, karena memang nafsi-nafsi pribadi masing-masing bacanya sesuai kecepatan dan kemampuan anak. Tapi targetnya tetap sama, diselesaikan 30 juz. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Yang lebih lambat ya dikerap itu. Dulunya yang bertugas ngebut bagaimana caranya anak ini bisa hafalannya meningkat, kemudian mungkin dikasih waktu tambahan, dikasih tips-tips dan sebagainya. Nah, kemudian karena klasikal saya sudah sampaikan tadi, caranya adalah dengan klasikal. Guru membacakan, ditirukan. Kalau klasikal ya membacakan, ditirukan. Targetnya tidak usah banyak-banyak dan bareng-bareng. Nah, itu klasikal sehingga sudah mesti bareng semua selesainya. Untuk tesnya nanti ketika ini nanti dibagi misal ada 30 orang gitu, satu hari yang setoran cuma 3 orang. Ya. Nah, yang lain di hari berikutnya, di hari yang terakhir itu murojaah bersama, semuanya di murojaah. Nah, ini yang saya bagikan adalah metode Al-Jazi untuk apa? Untuk yang metode model tahfidz yang mandiri. Ustaz Ahmad Jazi ini punya metode namanya cepat hafal susah lupa. Ini sudah ketutupan ini ternyata bersamanya. Jadi metodenya adalah cepat hafal susah lupa. Nah, dan saat ini beliau kalau mau mengadakan pelatihan, beliaunya gratis sih. Cuman wajib beli Al-Quran beliau yang harganya 300, cuma didiskon jadi 150 dengan syarat minimal pesertanya adalah 100. Ya. Kalau mau ngundang silakan dicari, itu di internet sudah banyak. Nah, di malam hari ini kami ingin berbagi yang kami simpulkan dari metode beliau dulu ketika kami belajar sama beliau sebelum beliau terkenal dan punya Al-Quran sendiri, metode Al-Quran sendiri. Nah, apa metodenya saat Ahmad Jazi ini? Tahapannya ada 5, tidak salah. Yang pertama adalah pemanasan. Yang kedua, hafalan. Yang ketiga, setoran. Yang keempat, itu penguatan. Dan yang kelima adalah penyatuan. Jadi, secara kesimpulan bisa disimpulkan bahwa ada 5 tahapan menghafal dalam metode Al-Jazi. Yang pertama pemanasan, hafalan, setoran, penguatan, dan penyatuan. Kalau dilakukan semua ini maka benar, dan sudah kami buktikan bahwa hafalannya itu bisa cepat dan susah lupa. Hafalnya mudah dan susah lupa. Kenapa susah lupa? Nah, nanti kuncinya kita terangkan. Pertama, pemanasan. Nah, beliau mengatakan jangan langsung menghafal. Kenapa? Karena otak itu butuh pemanasan dulu agar tahu apa yang akan diinput, apa yang akan dihafal gitu. Karena yang dihafal bukan bahasa kita sendiri, apalagi orang Indonesia bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Arab, sehingga butuh pemanasan. Kalau beliau mengatakan pemanasan ya baca apa sih, Al-Fatihah dulu, Al-Ikhlas dulu, beliau tidak menentukan secara spesifik. Namun di pondok kami terapkan, kami spesifikasikan apa yang harus dibaca. Nah, di pondok kami yang harus dibaca adalah yang pertama membaca Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah ini disebut Al-Fatihah karena dengan surat inilah Al-Quran itu dibuka atau dimulai. Nah, satu. Yang kedua, di dalam surat Al-Fatihah ini ada doa yang sangat kita butuhkan, yaitu dari lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah hanya kepada Allah, menunjukkan tauhid itu wa iyyaka nasta'in, dan kita minta tolong kepada Allah. Nah, karena ini dibaca menjelang pemanasan mau menghafal, maka
yang kita minta tolong kepada Allah adalah kita minta tolong kepada Allah agar dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah membaca doa. Doa pertama ini kayaknya ketutup. Doanya adalah doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajab laha. Ya, itu doanya. Kalau yang sebetulnya lebih lengkapnya seperti yang kami baca di awal tadi, yaitu di setiap pembukaan kami menyampaikan ilmu selalu kami baca doa ini, yaitu Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kemudian doa agar dijadikan ahli Quran. Allahumma ja'alni wa ahli wa dzurriyyati wa talamiti wa tullabi wa asatidati min ahli Quran alladzina hum ahluka wa khassatuh. Kenapa kok ditambah-tambah Ustaz? Kan cuman aslinya cuman Allahumma ja'alni wa ahli, Allahumma ja'alni min ahli Quran. Nah, kalau ini kami ambil dari pelatihan PPA, ya, pola pertolongan Allah. Jadi kalau punya impian itu diluaskan, sehingga kita tidak hanya mendoakan diri kita, tapi juga mendoakan keluarga kita, murid kita, guru kita, mahasiswa kita agar menjadi ahli Quran. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di dalam Al-Quran ketika Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka fil ardi khalifah, maka Nabi Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati. Maka Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah juga keluarga saya, sehingga dari doa itu walaupun ada istisnanya, ya, ada pengecualiannya, tetap karena doa itulah keturunan Nabi Ibrahim hanya akan menjadi nabi, sehingga beliau mendapat julukan menjadi Abul Anbiya. Jadi kalau punya doa, punya keinginan, diluaskan. Kayak tadi, Allahumma ja'alni wa ahli wa dzurriyyati wa talamidhi wa tullabi min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuh. Kemudian ditutup dengan doa Nabi Musa. Kenapa doa Nabi Musa? Yang mana? Yang ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Yang artinya Rabbi shrah li sadri, Allah lapangkanlah dada. Dilapangkan untuk apa? Untuk menghafal Al-Qur'an, karena kita baca ketika mau menghafal Al-Qur'an, mau murojaah Al-Qur'an. Wa yassir li amri, mudahkan urusan apa? Urusan apa? Al-Qur'an. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa kok ini lafaz yang paling penting, kok kenapa doa ini dibaca bagi kita yang bukan orang Arab ketika mau menghafal Quran, yaitu wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan uraikanlah ikatan di lidahku, dari lidahku, yafqahu qawli, agar perkataanku, ucapanku menjadi faqih, menjadi benar. Nah, kita kan bukan orang Arab. Kalau pengen lidah kita, lisan kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat Arab, huruf-huruf Arab, maka kita minta sama Allah, yaitu yafqahu qawli, agar lisan kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran dengan baru dimulai menghafal Al-Quran. Ini dibaca kapan pemanasan ini? Ketika mau menghafal, satu. Yang kedua, ketika mau murojaah. Dan ini dilakukan sendiri, bukan jama'i. Kan yang dibaca semuanya Arab, bahasa Arab, sehingga sudah terjadi pemanasan. Oh, ini yang mau masuk golongan Arab-Arab semua. Tuh, lafaz-lafaz Arab semua. Maka otak sudah siap ketika menghafal, insya Allah lebih mudah. Dan tahap yang kedua adalah, ini doanya, biar jelas ya. Kan doa yang pertama ini adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal minal ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Ini hadis riwayat Abu Dawud, ya. Dalam riwayat lain
saya dapatnya yang riwayat yang tadi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Di sini la yusma ya. Boleh mau pakai la yusma atau la yustajabu laha. Ya, itu doa yang pertama. Yang di sini ya. Dan yang kedua yang ada di Rabbi Shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Baru mulai menghafal. Nah, untuk menghafal yang ditekan oleh Ustadz Ahmad Jazi adalah posisi menghafal. Posisi Al-Quran itu harus lurus dengan kepala dan lurus dengan mata sebelah kiri yang mau dihafal. Jadi posisinya agak tegak, kemudian Qurannya yang mau dibaca itu lurus dengan mata sebelah kiri. Satu fungsinya itu melancarkan peredaran darah ke otak, yang kedua membuat santri tidak ngantuk. Kalau Al-Quran yang ditaruh di bawah atau di agak bungkuk sehingga posisinya agak bungkuk, maka aliran darah ke otak itu berkurang satu. Yang kedua, gampang ngantuk. Itu sebabnya kalau beliau mengatakan posisi menghafal itu harus badan tegak, kemudian Al-Quran atau halaman yang mau dihafal harus lurus dengan mata sebelah kiri, bukan mata sebelah kanan. Oke. Kemudian metode menghafalnya ada menghafal ayat per ayat. Caranya tetap, karena pemanasan tadi sudah membaca ayat-ayat tadi, lafaz-lafaz tadi, dilanjut pemanasan berikutnya adalah membaca halaman yang mau dihafal itu beberapa kali sampai ada gambaran. Gambarannya apa? Kalau orang visual minimal ada gambaran, oh berhentinya ayat pertama di halaman ini di baris kedua, misal sebelah tengah, sebelah depan, atau sebelah ujung. Nah, nanti ayat kedua sampai berapa baris berikutnya, ayat ketiga berapa baris berikutnya, sehingga dalam otak itu sudah potongan-potongan ayat ini terlihat seperti puzzle. Nah, nanti tinggal dihafalkan ayat per ayat, satu ayat hafal, ayat kedua dihafal, sudah hafal ayat kedua, ayat 1 sama 2 disambung, ayat ketiga berikutnya, ayat ketiga dihafal, ayat ketiga hafal 1, 2, 3 disambung. Nah, itu seterusnya sampai selesai satu halaman. Nah, metode ini bagus, cuman kelemahannya biasanya ayat yang terakhir itu kurang berbeda. Ya. Oh, gitu ya. Ada kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian yang kedua, satu halaman dibagi menjadi 3. Jadi satu halaman dibagi 3 bagian. Kalau dalam Al-Quran Asmani, satu halaman kan 15 baris. Maka dibagi 5 baris, 5 baris, 5 baris. Ya. Nah, kalau kurang dari lebih atau kurang lebih dari 5 baris, maksudnya berarti ayatnya dari baris kelima, maka diambil yang paling pendek di ayat berikut. Maksudnya kalau lebihnya cuma lebih sedikit, dalam arti potongan ayat yang di ujung paling awal, maka dilebihkan aja. Tapi kalau ternyata ayat pertama berhenti di ayat keempat atau di baris ketiga, dan ayat berikutnya di baris kelima, maka berhentinya di ayat di baris ketiga, dan seterusnya. Intinya rata-rata lah dikira-kira, pokoknya bagian pertama itu 5 baris pertama, 5 baris kedua, 5 baris ketiga. Nah, jadi cara ngafalnya 5 baris dihafal dulu, setelah 5 baris hafal pindah ke baris kedua, 5 baris kedua, 5 baris kedua hafal, 5 baris ketiga. Setelah hafal semuanya dijadikan satu. Seperti itu. Itu bisa lebih mudah. Kelemahannya kalau sudah lupa awal ayat, awal baris, ya insya Allah lupa semua yang 5 baris itu. Kemudian yang terakhir, menghafal satu halaman langsung. Nah, ini khusus yang sudah bisa bahasa Arab baru bisa. Karena menghafal satu halamannya itu sambil diangan-angan maknanya, diangan-angan ceritanya ini tentang apa, sehingga lebih mudah. Nah, 3 model seperti ini bisa dicapai kalau ada pemanasan seperti tadi. Kemungkinan dulu santri, kalau saya sendiri pribadi 18 menit satu halaman dengan model kayak gini, milih satu ayat per ayat, halaman satu halaman dibagi 3 atau satu halaman dihafalkan langsung, 18 menit sudah selesai.
paling pendek. Ternyata santri saya ada yang lebih keren, 12 menit selesai, ada yang 9 menit selesai. Ya, dengan model seperti ini. Tapi tetap harus ada pemanasan dan sebagainya. Nah, setelah hafalan, berikutnya adalah setoran. Nah, kalau setoran hubungannya sama gurunya, yaitu standar lulus setorannya gimana? Kalau standar lulus setoran itu tidak boleh salah sama sekali. Yang tidak boleh salah adalah kelancarannya. Kalau lahan jalinya itu salah, dibetulkan, suruh balik. Kalau di pesantren kami, apapun salahnya, salah satu balik dulu. Nanti boleh kembali selama waktunya masih ada. Yang jelas karena ini tahfidz, pondok tahfidz, maka hafalannya harus lengkap. Adapun bacaan selama tidak lahan jadi, maka boleh dilanjutkan. Karena lahan khafi itu tidak dosa kalaupun kita melakukannya. Kemudian, nah ini kuncinya dari metode Ustadz Ahmad Yazi, yaitu penguatan. Disebut dengan tikror. Apa tikror ini? Mengulang hafalan yang telah disetorkan tadi sebanyak 5, 10, 20, 40, atau 100 kali. Nah, angkanya hanya boleh milih ini, 5 saja, atau 10 saja, atau 20 saja, atau 40, atau 100. Tapi dipilih satu dan istiqomah di situ. Kalau milih 10 ya 10 terus. Tidak boleh habis 10 terus 15, enggak boleh. Tetap kalau 10 terus, enggak boleh berkurang, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Kemudian dilihat dari pilihannya nih, habis 5, 10, habis 10, 20, habis 20, 40, kok enggak ada 30. Nah, karena memang angka-angka ini adalah angka-angka yang diambil dari riwayat para ulama. Ada yang mengulang 5 kali selesai, ada yang 10 kali selesai, ada yang 20 kali selesai, ada yang 40 kali selesai. Bahkan yang paling banyak, kebanyakan ulama itu miliknya 40 atau 100 kali pengulangan. Ya. Nah, ini pengulangannya gimana? Ternyata ketika kami cek di beberapa metode, yaitu ada metode Al-Qasimi di Klaten, dan juga ada metode MRO, metode ritme otak. Itu ngambilnya 40 sama 100. Terus gimana caranya? Ternyata dihitung semua, mulai ketika pemanasan tadi, ketika menghafal di orang berapa kali, ketika setoran. Nah, misal hitungannya ya, ketika pemanasan, baca 5 kali baru selesai, udah 5. Kemudian ketika menghafal, setelah diulang 10 kali baru hafal, maka total 15. Setoran 1 kali, maka 16. Maka tikrornya ambil yang 40, ambil yang 40. Nah, tapi di 40 kurangi 16, sehingga sisanya tinggal 24. Nah, 24 kali diulang. Kalau di sini, karena memang satu hari satu halaman, maka pilihannya santri kami suruh milih 5 atau 10 kali saja. Yang satu halaman itu, satu halaman ke atas itu 5 kali. Kalau di bawah 1 halaman, di bawah 5 halaman, maka 10 kali. Karena laki-laki. Kenapa? Kok laki-laki lebih sedikit? Ya, karena kosakatanya laki-laki itu lebih sedikit yang harus dikeluarkan per hari daripada perempuan. Beda dengan pondok putri kami. Kalau pondok putri kami antara 20, 30, atau 100. Kenapa? Karena biar kosakatanya keluar semua, dan keluarnya dengan Al-Quran. Dengan harapan nanti malamnya tinggal tidur. Ternyata walaupun dikali 100, disuruh mulai 100 kali, nah, santri putri ini masih punya kosakata yang harus dikeluarkan. Malahnya buktinya ketika mereka masih bisa ngobrol. Habis setoran suruh ulang 100 kali, habis 100 kali murojaah. Murojaahnya berapa? 2 juz setengah. Dan setengah juznya itu sama ustadzah. Habis itu ngafal. Untuk ngafalin ngulangnya ya sama antara 10 sampai 40 kali. Nah, itu malam itu masih bisa ngobrol. Berarti masih banyak kosakatanya perempuan itu, Masya Allah. Ya. Tapi ini ya, tikror ini adalah kuncinya. Jadi setelah setoran harus diulangi minimal 5 kali. Ya. Tapi kalau 5 kali terus. Kalau 10 kali, 10 kali terus. Nah, tapi metode tikror ini juga ada istisnanya. Apa istisnanya? Dulu pernah kami terapkan di salah satu pesantren di Boyolali. Ada satu anak itu datang kepada saya, Ustadz, saya itu kalau tikror
Justru tambah hancur hafalan saya, Ustaz. Maksudnya tambah bingung. Terus gimana? Oh, akhirnya saya bilang, kalau gitu gini aja. Kamu habis setoran jangan langsung diulang. Terus gimana? Piket dulu, habis piket nanti baru diulang 10 kali. Jadi tikror ini waktunya tidak harus langsung habis setoran langsung tikror. Itu lebih bagus. Cuman intinya harus dilakukan sebelum menambah hafalan baru. Harus selesai. Ya, gitu. Nah, anak ini ternyata hafalannya harus diendapkan. Tapi itu hanya 2 orang dari 120 santri yang ada. Istisnanya cuma seberapa persen? 1%, ya, atau 2%. Nah, itu ada yang modal seperti itu. Tapi kalau yang lain, jadi habis setoran suruh ngulang itu aman. Dan alhamdulillah hafalannya jadi kuat-kuat. Nah, kunci yang kedua adalah penyatuan. Apa penyatuan? Yaitu disebut oleh Ustaz Ahmad Jazi, yaitu robet, yaitu merobet atau mengikat, menyatukan hafalan dari awal juz hingga halaman terakhir yang disetorkan. Jadi misal sekarang tadi pagi itu setorannya di halaman 7, maka robet ini adalah mengulang dari halaman pertama juz itu sampai halaman 7. Dan ini cukup sekali saja. Bisa sendiri, lebih bagus lagi ketika dijadikan murojaah dengan Ustadz. Jadi kalau ada waktu tahfidnya banyak, habis setoran, nanti di jam kedua menyetorkan dari awal juz sampai yang terakhir disetorkan. Syaratnya kalau mau setoran robot ini tikrornya harus beres. Ya, apa pengulangan yang 5 atau 10 tadi harus beres, baru boleh robot. Kalau di tempat kami, robot itu tikror itu dilaksanakan sendiri di jam KBM. Jadi setoran dari jam 5 sampai jam 6. Dari jam 6 sampai jam 7 itu piket, jam 7 pelajaran sampai duhur. Jadi dari jam 7 sampai duhur harus selesai tikror. Nanti pada duhur ditanya, tikrornya sudah berapa kali? Misal dia kena kewajiban 10 kali, ternyata baru 7 kali, maka dia dihukumnya apa? Yang 3 kali dilaksanakan dengan berdiri. Setelah selesai 3 kali duduk, baru boleh persiapan robot ke ustadznya. Kemudian, nah itu metode hafalan, metode Al-Jazi yang kami tahu. Jadi ini untuk santri biar hafalannya itu mudah, kemudian tidak susah lupa. Kenapa susah lupa? Satu, diulangi dengan tikror 5, 10, 20, atau 40 kali. Yang kedua, itu karena disatukan dengan hafalan-hafalan lama. Nah, kalau tidak disatukan dengan hafalan lama, kelemahannya adalah benar halaman ini kuat, tapi ketika mau melangkah dari halaman 1 ke halaman 2, itu biasanya bingung. Kadang dari halaman 1 lompat ke halaman 4. Gitu. Kalau tidak pakai robot. Itu sebabnya penting namanya tikror warobot itu. Ya. Nah, kemudian, kalau ini tadi sudah kami sampaikan cara menghafalnya. Nah, kemudian tahapan program tahfidz yang benar. Ya. Yang pertama adalah tahsin. Ya. Pertama kali sebelum anak-anak itu masuk tahfidz, ditahsin dulu. Tapi juga jangan sampai terjebak dengan program tahsin. Dalam arti, ada pondok yang tahsinnya sangat fokus sekali, sampai-sampai itu butuh waktu yang amat sangat lama. Sampai 2 tahun, 3 tahun. Bahkan 3 tahun. Cuman memang targetnya luar biasa. Kok luar biasa? Ya, targetnya adalah santri ini bisa mengucapkan hurufnya dengan benar, satu. Yang kedua, tahu dalil dan tahu tempat keluarnya mana, makhorijul hurufnya di mana, sifatnya apa saja, plus dalil dari masing-masing makhrajnya dan juga sifatnya. Nah, makanya lama sampai 3 tahun. Nah, cuman kadang sudah jauh-jauh seperti itu, udah lama 3 tahun. Ketika masuk Al-Quran, ternyata nggak nyambung. Maksudnya ketika masuk Al-Quran, hurufnya balik salah. Kembali ke bacaan yang lama karena jarang dipraktekkan ke dalam Al-Quran. Jadi hanya tahsinnya itu hanya per huruf saja. A, 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 U, A, Ba, dan seterusnya. Nah, cuman ketika masuk Al-Quran, ternyata masih bingung antara alif sama ain, antara ghin sama kho,
antara huruf dhad sama shad. Nah, ada yang seperti itu. Terus gimana caranya? Tahsin. Kalau di tempat itu tentukan waktunya, entah setengah tahun, 1 semester, atau 1 tahun. Itu untuk meletakkan dasar dan praktek tahsin yang benar. Setelah itu mulai masuk ke tahap berikutnya. Apa? Yaitu tahfidz pemula. Apa tahfidz pemula ini? Mereka tahsin diajari, kemudian diajari juga mulai belajar setoran. Jadi yang didapat ketika tahfidz pemula ini satu adalah praktek. Bagaimana cara memasukkan teori tahsin ke dalam bacaan Al-Quran. Itu pertama, sehingga butuh yang namanya setor baca. Nah, setor baca ke Ustadz dulu, ketika bacaannya sudah benar, baru boleh menghafalkan. Nah, jadi apa yang mau dihafalkan, apa yang mau disetorkan, itu dibaca dulu ke Ustadz. Nah, yang didapat adalah dua. Satu, latihan baca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, latihan menghafal dengan cepat. Nah, ini paling berlaku antara 6 bulan sampai 1 tahun. Itu. Nah, semakin lama, insya Allah kecepatan hafalannya semakin cepat, bacaannya semakin bagus. Dengan syarat SDM-nya atau gurunya, muhafidnya itu juga benar. Kalau tidak benar, ya jadi masalah lagi nanti. Gitu ya. Kemudian yang terakhir baru kita masuk yang namanya tahfidz mahir. Untuk tahfidz mahir ini yang perlu kita lakukan cuma dua. Satu adalah menerima setorannya dengan benar. Ya, tadi sudah dilaksanakan, diterangkan yang tadi metode Ahmad Yazid tadi, mulai dari pemanasan, hafalan, setoran, penguatan, dan juga penyatuan, itu harus dicek benar. Dalam arti setelah selesai setoran itu langsung ditanya yang kemarin. Kemarin Robert berapa kali? Tikror berapa kali? 10 1 berarti lulus. Yang kedua, Robert ada Ustaz. Kemudian tanya berikutnya, murojaah juz berapa saja yang sendiri? Juz ini, juz ini, juz ini. Gitu. Berapa? Memang normalnya berapa juz sehari? Wah, itu tergantung jumlah hafalannya ya. Intinya secara teori 1 pekan itu semua hafalan santri harus terulang semua. Maka murojaahnya santri tergantung banyak hafalan yang dimiliki. Nah, tugasnya Ustadz cuma menerima setoran, sama yang kedua ngontrol murojaahnya. Jadi misal dia hafalannya 10 juz, maka sehari minimal 2 juz. Tapi 2 juz ini juga ditanyain, jangan ditanya, kemarin murojaah berapa juz? 2 juz. Sudah, jangan berhenti di situ Ustadznya, harus tanya juz berapa saja. Jangan-jangan 2 juz ini cuma 29, 30, 29, 30, 29, 30, seminggu 29, 30 terus. Ya, itu yang jadi masalah. Ya, kontrolnya Ustadz ketika di tahfidz mahir ini harus memastikan bahwa semua hafalan santri itu terulangi semua dalam waktu 1 pekan. Misal setelah hari Senin ditanya, hari Ahad kemarin murojaah berapa? Juz 1 sama 2 Ustaz. Nah, ketika hari Selasa tanya, juz berapa? Juz 1 sama 2. Loh, kok juz 1 sama 2 lagi? Pindah, disuruh pindah. Pindah juz berapa? 3 sama 4. Habis itu berikutnya lanjut juz 5 sama juz 26 misalnya. Dan seterusnya sampai selesai. Dalam 1 pekan itu semua hafalan terulangi ya dengan mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan probet. Nah, probet ini bagusnya memang disimak sama Ustadz sehingga yakin bahwa anak ini benar-benar hafalannya masih nyambung. Tadi pagi setoran, kemudian siangnya atau di waktu yang kedua dipastikan oh sudah disambung dengan hafalan yang bersambung ya. Insya Allah untuk malam hari ini itu saja dulu. Kenapa? Karena untuk metode hafalan mungkin dan bacaan benar ini cukup lama waktunya, sehingga saya cukupkan dulu sampai di sini untuk malam hari ini tentang tahapan menyusun kurikulum tahfidz. Tadi mulai dari
tinjauan awalnya seperti apa, kemudian apa targetnya seperti apa, cara ngafalnya sudah. Nah, tinggal mungkinnya bagaimana dengan murojaah. Insya Allah besok kita akan sambung bagaimana agar hafalan yang sudah kuat, nah, hafalan juz ini sudah kuat, hafalan juz lama itu jangan sampai hilang. Insya Allah akan kita bahas di esok hari ini. Demikian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami balik kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsira pada Ustadz Muhammad Junaidi Al-Hafidh. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat kepada kita semuanya, terkhusus bagi kita yang sedang merintis lembaga ataupun mengajar di beberapa pesantren yang bisa diterapkan nanti untuk program tahfidznya. Baik, para asatidzah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini insya Allah ada beberapa menit ke depan untuk dibuka sesi tanya jawab. Ini karena sudah jam 9, maka nanti kiranya 1 atau 2 penanya saja yang berkenan untuk bertanya bisa dicantumkan di obrolan atau secara langsung. Kalau secara langsung bisa dihidupkan audio dan videonya, silahkan dibuka dengan salam, perkenalkan diri, kemudian dari mana asalnya, dan kemudian menyampaikan pertanyaannya. Baik, tafadhol. Tafadhol. Kepada Ustadz atau Ustadzah nih. Pak Indika, founder Inqilabi Islamiyah. Tafadhol, bisa mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa bertemu dengan Ustadz Junaid dan teman-teman dari panitia. Saya dari Pondok Inqilabi Islami ya, yang ada di Malang gitu ya. Dari paparan yang tadi panjenengan sampaikan memang seperti gini. Dulu ketika kita merintis memang ada tahapan-tahapan yang memang seperti itu. Cuman kadang di lapangan ada beberapa kondisi yang memang tidak bisa memungkinkan kita mempraktekkan program itu saat gitu. Sehingga ada kenapa dulu kita ngawalnya dari daurah-daurah gitu ya, walaupun tadi memang ada daurah yang percepatan tadi itu. Karena untuk bisa sesempurna mungkin memang butuh waktu. Nah, bagaimana apalagi kita ini juga sebenarnya juga ada beberapa teman yang di beberapa daerah itu juga pengen buka, cuma kan dari kondisi yang kadang minim gitu. Ya, minim daripada muhafidnya, minim daripada pengajar taksinya terutama ya, sama tahfidnya. Ada beberapa daerah memang yang kadang kesulitan, terutama di daerah-daerah di Sumatera dan lain-lain gitu, Zat. Mungkin ada masukan gitu, Zat, terkait dengan mungkin lembaga baru yang
dalam kondisi yang minim gitu. Kalau kondisi mungkin di daerah yang tengah kota mungkin masih banyaklah SDM yang mumpuni ya. Tapi kalau di daerah pelosok di desa itu kadang sulit sekali menemukan SDM yang sesuai gitu. Gimana Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz Endika dari Malang, founder Inkelabi Islamiyah. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan problem yang ada atau mungkin beliau merasakan sampai dengan hari ini, yaitu yang menjadi permasalahan adalah mungkin dari segi SDM ataupun fasilitas yang tidak mencukupi untuk terselenggarakannya program tahfidz secara sempurna. Barangkali nanti akan ada pencerahan dari pemateri, ya, akan kami serahkan. Tafadhol, Ustaz. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana ketika SDM-nya kurang? Dilihat dulu ini. Ketika SDM kurang, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, SDM yang ada dimaksimalkan. Dalam arti terkadang kan kita ketika punya program, itu yang mau diajak ya orang ini. Tapi secara SDM belum mampu aslinya. Terus gimana? Ya kita upgrade. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan, SDM yang ada dimaksimalkan dulu. Jadi misal, seperti kami dulu, kami mengirim beberapa santri kami untuk kami siapkan jadi pengajar ke pondok lain gitu. Pondok lain yang ketika kami dulu hanya bisa sampai SMP, SMA-nya kami titipkan ke pondok yang lain. Nah, ketika sudah selesai, balik ke sini, ternyata masih kurang, tidak sesuai dengan standar kami. Terus gimana? Nah, ketika seperti itu, maka ya dimaksimalkan. Adanya ini, gurunya yang mau ini, yang bisa ini, yang ada ini. Terus gimana? Dimaksimalkan. Maksimalkannya gimana? Di-upgrade. Di-upgrade-nya dengan apa? Dengan diikutkan daurah, diikutkan pelatihan. Kalau enggak bisa offline, sekarang banyak yang online. Bagaimana? Ya cari yang online aja. Kalau memang kan orangnya enggak bisa meninggalkan tempat. Kalau nanti SDM ini pergi untuk upgrading, nah ini buyar karena tidak ada yang nungguin. Maka ya yang ada ini di-upgrade melalui program-program online, tahsin online, fasohat tulisan, bahkan bisa juga dengan pengambilan sana secara online gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, disiapkan regenerasinya. Jadi SDM yang ada ini dimaksimalkan. Yang kedua, disiapkan berikutnya santri yang punya kemampuan lebih dikirim ke sekolah atau lembaga lain yang standarnya lebih tinggi dari kita. Mungkin kayak dulu santri kami ada yang kami kirim ke Boyolali, ke markas Imam Syu'bah, itu untuk ngambil sanad selama 6 bulan. Itu beliau sebelumnya sudah selesai 30 juz, cuman tahsinnya masih belum sempurna sehingga kami kirim ke sana. Nah, itu diajari mulai dari daurah Tufatul Atfal, Jazari, kemudian Sabul Syafi, kemudian Faslahat Tulisan. Kemudian sekalian kalau sudah selesai itu secara bertahap sekalian pengambilan sanad Imam Syu'bah dan Imam Hafiz ya, dari riwayat Qiraah Asim. Nah, jadi dalam waktu 6 bulan santri kami yang punya kemampuan lebih dalam arti lebih pintar dari yang lain, kita lakukan percepatan, kita kirim ke sana. Nah, ketika kembali, alhamdulillah SDM yang tadi ada itu bisa terselamatkan dan terbantu dengan adanya SDM baru yang lebih berkualitas. Jadi yang harus dilakukan pertama, yang ada di-upgrade, dimaksimalkan dengan secara online, karena kalau offline nanti buyar. Yang kedua, regenerasi. Santri yang pintar dikirim ke lembaga yang lebih berkualitas untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik. Nanti diambil kembali untuk mengajarkan di pesantren. Nah, ketika di pesantren yang harus diperbaiki dulu, yang dibenerin dulu, gurunya. Jadi ada yang guru, kemudian yang bersanad ini jangan dikasih yang hafalannya banyak, jangan.
malah rugi, dikasih di pintu depan bagian tahsin. Karena kalau untuk menghafal, nyimak hafalan itu mudah. Ya, siapapun bisa nyimak. Apalagi walaupun tidak hafal sambil lihat Quran bisa nyimak. Tapi kalau membuat santri bisa membaca dengan baik itu butuh ilmu lebih. Maka yang bersanad itu justru ditaruh di awal, di pintu awal, sehingga setelah 6 bulan atau 1 tahun santri sudah tidak kepikiran tahsin, tapi sudah tinggal mikir gimana hafalannya banyak dan cepat selesai. Nah, sambil dikontrol, kontrolnya di gurunya, bacaannya harus benar, minimal tahu bacaan yang benar kayak gimana. Sehingga ketika santrinya salah, oh salah, gimana benar, enggak tahu, pokoknya salah gitu. Nah, nanti kamu tanya ke ustadz yang bersanad itu, nah seperti itu bisa setelahnya. Gitu. Begitu Ustadz Dika yang bisa kami sampaikan Ya, sesuai dengan pengalaman kami. ya, Ustaz. Khair. Baik, jazakallah khairan katsiran atas jawabannya. Semoga bisa diserap jawabannya dengan baik. Barangkali satu penanya lagi, kita masih beri kesempatan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Baik, satu lagi ya. Dari Ustadzah atau Ustadz Nani Zahara. Tafadhol. Bisa diperkenalkan diri dan dari mana asalnya. Ya Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustadz, Ana Nani Zahra dari Bengkulu, Ustadz. Mohon maaf, Ana matikan kamera, Ustadz. Apa? Saat ini kami mengajar di pesantren yang bukan berbasis pondok pesantren tahfiz, Ustadz. Jadi memang pesantren itu sejenis pesantren modern yang mempelajari tidak fokus kepada pembelajaran tahfiz saja gitu. Jadi pembelajaran tahfiz di dalam 1 minggu itu hanya ada 3 jam pembelajaran, di mana pembelajaran tahsin pun waktunya selaras dengan pembelajaran tahsin selaras dengan pembelajaran tahfiz. Ya, silakan dilanjut. Ya, Ustaz. Jadi maksud kami itu, kami tidak memiliki target yang banyak untuk tahfiz, Ustaz. Hanya saja setiap semester itu kami memiliki target antara setengah juz. Satu tahun itu memiliki target antara 1 dan 1,5 juz gitu. Dan itu pun terkadang ada yang mungkin tidak mungkin gitu. Yang kami tanyakan untuk nyampai tahap supaya tahfiz yang mungkin kami target tidak terlalu banyak, karena di luar itu santri pun juga belajar pembelajaran lainnya, dan 1 minggu hanya 3 jam pembelajaran tahfiz gitu. Adakah langkah-langkah konkret untuk kami gitu, Ustaz, untuk perbaikan pembelajaran di khusus pembelajaran tahfiz ini, Ustaz? Apa Ustaz kalau ada agar Ustaz? Baik, tidak masalah. Suaranya masih jelas. Baik, pertanyaannya berkaitan dengan program di sekolahan yang tidak berbasis pada tahfidzul Quran, itu bagaimana langkah konkretnya? Ya, targetnya tidak terlalu banyak, tapi yang jelas ada program yang yaitu lebih bisa direalisasikan dengan sempurna. Tafadhal, Ustaz. Baik, alhamdulillah pertanyaan yang cukup bagus juga. Kami juga pernah berada di lembaga yang tidak fokus tahfidz, tapi ada tahfidznya juga. Apa yang terjadi? Yang dilakukan adalah yang pertama, target jangan terlalu banyak. Kami dulu dalam sepekan cuma 2 kali, tapi tahfidznya mandiri, bukan klasikal. Karena kelasnya kami itu ketika lulus SMA, kuliah di Umar bin Khattab, jurusannya tapi jurusan bahasa. Tapi tahfidz ada. Nah, karena tahfidznya ada dan cuma sepekan 2 kali,
maka targetnya satu semester hanya setengah juz. Nah, itu bisa. Dan alhamdulillah kami sendiri yang menjalankan pun santai gitu. Kenapa? Karena cuma satu semester cuma setengah juz. Dan alhamdulillah dari semua santri 80% lulus. Kalau saya mengatakan kalau sudah lebih dari 50% itu sudah dikatakan berhasil. Apalagi kalau sampai 80%, 90% bagus, itu sudah hasil yang luar biasa karena kita tidak bisa sempurna kan. Nah, langkah konkretnya seperti apa? Satu, sesuaikan targetnya. Nah, kalau sepekan 3 kali ya jangan 1,5 juz, itu sudah terlalu berat. Ya, target minimal ada target minimal setengah juz dalam satu semester atau 1 juz dalam 1 tahun. Yang pertama, yang kedua dibagi. Nah, ustadzanya bagi juz berapa ini? Misal juz 29. Maka sekali setor minimal 3 baris. Ya, jangan banyak-banyak. Kalau minimal 3 baris, lebih boleh, kurang enggak boleh ya. Minimal 3 baris. Kalau ada yang lebih enggak apa-apa. Ya berarti dia lebih cepat. Kemudian setelah selesai satu surat, itu diujikan sekali duduk. Nah, kemudian yang terakhir, setiap semester ada ujian semester tahfidz. Nah, ujian semester tahfidz ini berkesinambungan. Misal dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, misal tingkat SMP ya. Di semester pertama, kelas 1 semester pertama yang dihafal adalah setengah juz 30 yang akhir, jangan yang awal, karena agak susah. Jadi dari surat Anas. Dari surat Anas, ngapalnya 1 halaman, sekali pertemuan 1 surat, sekali pertemuan 1 surat. Sehingga satu semester cepat setengah juz. Jadi dari surat Al-Fajr sampai Anas. Itu ujian di semester 1, kelas 1. Ketika di semester 2 kelas 2, itu selain setoran juga ada murojaah jamainya. Jadi kan tadi ada 3 waktu, 2 waktu untuk setoran, 1 waktu untuk murojaah jamai. Murojaah jamai gimana? Dibaca dari awal, dari target awal, misalkan tadi kan dari belakang, kemudian nambahnya mungkin di bulan pertama dari nambah 2 surat, ada 1 surat lah, dari surat Al-Ghasyiyah, surat sebelum Al-Fajr itu apa Ustaz? Surat ya Al-Ghasyiyah ya. Jadi dibaca bareng-bareng dari Al-Ghasyiyah sampai Anas. Ketika nambah 1 surat lagi dari dari surat Al-A'la sampai Anas. Nanti terakhir ketika ujian semester itu dari surat An-Naba sampai Anas gitu. Kemudian nanti di kelas 2 kan yang dihafalkan setengah juz berikutnya, yaitu setengah juz 29. Boleh ambil awal, mungkin ambil akhir. Nah, ketika di hari ketiga, sama. Murojaah jamai. Nah, tidak cukup Ustaz waktunya. Kalau tidak cukup waktunya, maka dibagi-bagi. Mungkin di pekan pertama pekan pertama setengah juz awal juz 29. Pekan kedua setengah juz awal juz 30. Pekan ketiga di setengah juz akhir juz 30 gitu. Nah, ketika ujian nanti ujiannya juga sama. Juz 29 yang diujikan dari juz 29A setengah A sama juz 30. Karena juz 30 sudah dihafal di kelas 1, tapi tetap ketika semesteran harus diujikan. Itu cara jaganya. Kemudian di kelas 2 semester 2, 29, 30. Kelas 3, 28 setengah, 29, 30. Semester 1. Nah, semester terakhir, kalau memang bisa 28, 29, 30. Jadi, konkret gitu langkahnya. Setoran 2 kali, murojaahnya 1 kali. Begitu, Ustazah. Yang bisa kami sampaikan. Ya Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Halo. Ini ada satu Ustadz yang juga mau bertanya. Ini kami perkenankan pertanyaan terakhir. Ya, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat senang sekali bisa bergabung dan bisa mengikuti penjelasan dari
Ustadz tadi. Eh, Mungkin sedikit kami curhat Ustadz dari pengalaman di lembaga kami. Kebetulan kami ini di lembaga sekolah, bukan pondok, sekolah dasar Muhammadiyah Sidoarjo. Kami Ustadz membuka program tahfidz sudah satu kelas tahfidz dari 6 paralel itu hanya satu Ustadz. Karena waktu itu banyaknya permintaan dari wali murid agar membuka kelas tahfidz. Awal-awal kami juga agak bingung bagaimana cara mengajarkannya karena anak-anak kelas 1 kan belum bisa membaca Al-Quran. Terus kebetulan di Sidoarjo itu ada daurah dari Dr. Kamil itu Ustadz Ella Budi yang membawa 3 putrinya yang hafidh-hafidhoh. Kemudian kami coba ikut, artinya menghafal itu kan tidak harus bisa membaca, tetapi dengan cara mentalkinkan seperti itu. Akhirnya saya coba di sekolah dengan jam dan target sudah kami tentukan. Kami juga buat silabus dengan target 1 tahun 1 juz. Termasuk target hariannya itu kami mencoba membagi 1 halaman sebanyak 5 bagian. Saya coba referensi dari Al-Quran Cordova waktu itu Hufat. Maka Quran itu yang kami pakai sehari 1 bagian, sehari 1 bagian. Sementara jumlah jamnya kami dalam 1 pekan itu hanya 4 kali pertemuan dari Senin sampai Kamis. Nah, yang menjadi kendala itu karena ini bukan pondok Ustaz. Ketika menjaga hafalan anak untuk kontrol ketika di rumah. Ketika di rumah karena tidak semuanya tentu orang tua itu memiliki bacaan yang tahsin yang sudah standar. Nah, cara menghafal itu biasanya kami mentalkin 1 ayat sampai satu kalimat sampai 1 ayat. Dan sudah terbukti kemarin 1 tahun selesai Ustaz. Yang menjadi kendala itu ketika anak ini ada di rumah kontrol. Jadi sangat kesulitan. Apa yang kami hafal anak-anak hafal hari ini biasanya orang tua juga ada yang perhatian, ada yang tidak. Terus untuk membantu biasanya kami itu setiap hari mengirim voice note dengan 1 bagian itu sesuai dengan yang di Quran Cordova itu kami voice note 1 kali bacaan 5 kali seperti itu Ustaz. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya untuk tahfidz yang di lembaga ini supaya efektif baik dari sisi bacaan maupun hafalan. Karena terus terang di samping anak ini menghafal juga dibebani oleh pelajaran lain yang cukup banyak muatannya. Yang kedua itu cara memurojaah yang bagus itu seperti apa? Karena kami hanya punya 2 jam pelajaran untuk murojaah jamaah itu hari Selasa dan hari Rabu. Dan itu pun kami cara murojaahnya langsung anak berpasangan 2 karena terlalu besar Ustadz. 1 kelas itu 29 anak. Akhirnya kalau kita pakai slide di depan dengan bacaan dengan tulisan Quran, kadang ada yang fokus, ada yang bermain. Nah, bagaimana solusi untuk murojaah yang efektif bagi anak-anak yang masih usianya kelas 1 dan 2? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat berkualitas dan insya Allah juga ada beberapa yang merasakan hal yang sama. Tafadhol Ustaz, bisa disampaikan. Insya Allah, berarti jenengan sudah ikut daurah Rutaba. Itu yang level berapa jenengan Ustaz? Kan ada 7 level itu. Kebetulan yang masih level 1 Ustaz. Oh, sama berarti. Saya juga ikut Ustaz di Surabaya dulu. Nah, yang penutupnya di Masjid Al-Akbar. Nah, sebetulnya dari kalau yang jenengan terapkan itu sudah bagus Ustaz. Cuman jenengan melupakan satu hal mungkin dari metode Rutaba ini yaitu tentang
reward. Nah, satu reward. Jadi digunakan reward untuk menambah hafalan. Adapun untuk kalau caranya sudah betul semua sih, sudah Ustaz. Tinggal kalau di rumah gimana anak-anak murojaahnya? Ada dua cara, Ustaz. Yang pertama adalah kita buat komitmen dengan orang tua. Jadi ketika mendaftarkan anaknya di kelas tahfidz, itu buat komitmen bahwa orang tua siap menyimak hafalan anak sesuai dengan yang disampaikan atau jadi PR atau tugas dari sekolah. Nah, kenapa? Karena ini anaknya jenengan gitu loh, bukan anak saya gitu loh. Anak jenengan nanti yang dapat mahkota kan jenengan, bukan saya, dibilang gitu. Itu yang pertama, komitmen itu penting. Itu yang pertama. Terus kalau sudah komitmen Ustadz, kan ada istisna di kulisyai, ada pengejaran untuk segala sesuatu. Ini ada Ustadz, orang tuanya semangat tapi tidak bisa ngaji, sehingga tidak bisa nyimak. Gimana? Nah, kalau sudah seperti ini, maka pilihannya diwakilkan. Diwakilkan dalam arti pilihan pertama, orang tuanya suruh nyarikan guru lagi buat nyimak anaknya di rumah. Gitu. Atau yang kedua, gurunya yang nyimak via telepon. Dengan kompensasi ya ganti kota lah Pak. Gitu. Kalau yang di sini dulu tempat kami juga ada yang seperti itu. Jadi di awal itu hafalan ketika di sekolah bagus. Ketika pulang hilang semua. Ternyata di rumah tidak ada yang nyimak. Kenapa tidak ada yang nyimak? Orang tuanya tidak bisa ngaji. Ustadz saya ketika Bu ini anaknya kok tidak nyimak Pak. Anaknya kok Ustadz, saya nyekolahkan anak saya di sekolah ini karena saya tidak bisa ngaji. Saya pengen anak saya bisa ngaji, makanya saya sekolahkan di sini. Kalau saya suruh nyimak, pinteran anak saya daripada saya, sehingga bingung saya. Terus gimana? Akhirnya beliau sepakat khusus anak ini disimakkan. Jadi habis maghrib ditelepon sesuai dengan jatah murojaahnya sesuai dengan program. Kalau di Rutapan jenengan sudah ada ini ya. PR-nya berapa itu sudah ada ininya kan? Ada silabusnya insya Allah. Begitu yang saya tahu dan yang pernah kami praktekkan seperti itu Ustaz. Jadi orang tuanya dikomitmen nyimak. Kalau orang tuanya ternyata tidak bisa ngaji, pilihan pertama suruh nyarikan guru buat nyimak. Yang kedua ya guru yang ini nyimak tapi ya kompensasinya ya ganti pulsa sama ganti waktu karena waktunya keluarga Ustaz. Ngaten. Begitu Ustaz, kurang lebihnya kalau kurang memuaskan ngapunten karena ilmunya baru segini. Demikian. Baik, jazakallah khairan katsiran atas pertanyaan dan juga jawabannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, asatidzah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mulai larut malam dan materi sudah disampaikan. Telah tiba di penghujung acara. Sebelum kami tutup acara pada malam hari ini, minta kesediaannya untuk mengaktifkan videonya, kameranya, karena kita akan ambil fotonya untuk dokumentasi. Tafadhol Ustadz Ustadzah semuanya. Diaktifkan videonya, kameranya, dan kita akan ambil dokumentasi. Sampun nggih, sudah. 1, 2, 3. Baik, lagi 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Baik, barakallahu fikum. Ya, telah selesai sesi pertama di daurah penyusunan kurikulum tahfidz, dan insya Allah tetap stay tune di grup. Di hari Sabtu besok tanggal 10 Agustus kita akan bertemu lagi untuk mengadakan sesi yang kedua. Adapun untuk asatidzah yang lainnya yang kiranya memiliki permasalahan atau pertanyaan yang belum tersampaikan pada forum Zoom meeting ini, bisa nanti disampaikan di grup WA ya. Karena di antara fasilitas yang kita berikan kepada asatidzah semuanya adalah konsultasi via grup. Nanti bisa disampaikan.
Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Allah khair, Ustaz.